Halo, assalamualaikum sahabat online keluarga Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Nah, hari ini Umi tuh mau ngisi kontennya tentang pentingnya pemeriksaan laboratorium. Karena banyak banget yang teman-teman tuh nanya, buat itu dong konten yang isinya tentang medis biar kami tuh makin tahu, kami makin paham tentang dunia medis. Nah, karena Umi itu jurusannya bagian laboratorium, jadi Umi akan membahas pentingnya pemeriksaan laboratorium ya. Jadi manfaat tujuan pemeriksaan laboratorium salah satunya digunakan untuk menegakkan diagnosa penyakit dan juga memantau perkembangan pengobatan terhadap suatu jenis penyakit tertentu melalui pemeriksaan yang diperlukan. Karena memang untuk bisa menegakkan diagnosa penyakit diperlukan beberapa media pemeriksaan, baik itu hasil anamnesi medis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan ronsen, dan pemeriksaan laboratorium. Dan masih banyak lagi pemeriksaan penunjang untuk mendiagnosa penyakit. Nah, sampel lab bisa diambil berupa darah, sputum, atau yang biasa kita sebut bahasa umumnya itu dahak, atau air kencing, atau biasa kita sebutnya di medis adalah urin. Kemudian bisa spesimennya tuh sperma, bisa untuk pemeriksaan sperma, atau pemeriksaan lain-lainnya juga bisa, pemeriksaan jaringan untuk tahu itu tumor atau tidak bisa. Dan masih banyak lagi jenis-jenisnya, tapi yang umum itu. Yang dimaksud dengan pengertian pemeriksaan laboratorium adalah merupakan suatu tindakan dan prosedur pemeriksaan khusus untuk mengambil bahan atau sampel dari penderita pasien kita. Nah, yang biasa tuh berupa urin, air kencing. Air kencing ini juga ada beberapa metodenya, beberapa kriteria. Ada yang urin pagi, ada urinnya 24 jam, ada beberapa jenis urin. Kemudian darah, sputum atau dahak dan segala macamnya itu sesuai atau untuk menentukan diagnosanya tergantung permintaan dokter atau tenaga laboratoriumnya. Nanti dikondisikan lagi kita perlunya apa, didengarkan menurut tenaga medisnya. Nanti biasanya sebelum untuk pengambilan tindakan kita dikonseling dulu apa aja sih yang diperlukan untuk mendiagnosa penyakit kita. Nah, untuk membantu mendiagnosis penyakit bersamaan dengan tes penunjang lainnya, anamnesis dan pemeriksaan lainnya yang diperlukan. Inilah adalah jenis-jenis pemeriksaan laboratorium. Salah satu jenis-jenis pemeriksaan yang akan saya sampaikan yaitu tentang pemeriksaan klinik. Jadi pemeriksaan klinik darah itu untuk mengetahui screening dan diagnosis penyakit sehingga membantu untuk menentukan terapi, pemantauan terapi, dan membantu menentukan pemeriksaan kedua itu jenis-jenisnya adalah pemeriksaan hematologi atau biasanya orang bilang itu darah rutin. Pemeriksaan darah hematologi ini adalah bagian dari penilaian komponen sel darah secara lebih lengkap yang bertujuan dan bermanfaat dalam rangka mengetahui adanya kelainan darah seperti anemia. Tahu kan teman-teman apa anemia? Yaitu kekurangan darah. Nah, adanya infeksi atau kelainan sel darah putih yang lainnya, alergi, dan gangguan pembekuan darah akibat kelainan jumlah trombosit. Pemeriksaan meliputi keseluruhan darah dan plasma. Mereka melakukan perhitungan pemeriksaan lanjutnya yaitu tentang imunologi, tentang imun. Pemeriksaan imunologi darah ini bertujuan untuk mendeteksi adanya awal infeksi virus, memperkirakan status imun dan juga menguji antibodi pada diri seseorang yang akan diperiksa terkait dengan penyakit yang sedang. Mikrobiologi adalah pemeriksaan lab terhadap sampel darah, urin, feses, serta sekret atau kerokan kulit yang dapat dilakukan melalui pemeriksaan mikroskopis atau pemeriksaan secara menggunakan mikroskop, pengecatan ataupun pembiakan. Nah, beberapa laboratorium tidak didukung ini karena mungkin keterbatasan ruangan, keterbatasan biaya, keterbatasan fasilitas lah, sehingga terutama di tempat saya jarang ada yang tentang pembiakan gitu. Mungkin sarannya tentang
tentang jenis pemeriksaan patologi adalah merupakan jenis pemeriksaan bedah menguji organ, ekstremitas, tumor, janin, jaringan lain yang dibiopsi pada bedah seperti mastektomi payudara. Jadi mungkin pada kasus kanker atau tumor, sehingga kita memastikan jaringan ini nih beneran tumor atau kanker. Jadi kita untuk memastikannya selain mungkin diagnosa lain, kita juga ada namanya biopsi jaringan. Nah itu untuk ngambil itu nanti yang ngambil itu dokternya, kemudian yang memeriksa atau membaca bisa dokter dari patologi kliniknya atau analisnya. Tentang pemeriksaan sitologi. Pemeriksaan sitologi adalah jenis pemeriksaan untuk menguji usapan sel seperti dari mulut rahim atau membuktikan kanker dan lainnya. Kemudian tentang serologi, menerima sampel serum untuk mencari bukti penyakit seperti hepatitis, HIV atau AIDS. Ada juga pemeriksaan PCR, yaitu polymerase chain reaction, merupakan pemeriksaan dengan menggunakan teknologi amplifikasi asam nukleat pada virus untuk mengetahui ada tidaknya virus atau DNA virus, untuk memperkirakan jumlah virus dalam tubuh, untuk mengetahui jenis virus, genotipe atau subgenotipe yang menginfeksi. Nah, sekarang kan PCR lagi booming-boomingnya tuh. Nah, di tempat saya terutama Kota Sintang belum ada. Nah, kita kalau misalnya mengadakan PCR kemungkinan sekarang diadakan di Kota Pontianak. Nah, itu mendukung pemeriksaan virus-virus yang lagi booming, lagi happening di Indonesia ini. Itulah beberapa sarana di tempat saya belum ada. Apa sih tujuan dari pemeriksaan laboratorium darah? Ada beberapa tujuannya dan manfaat dari pemeriksaan darah maupun pemeriksaan laboratorium lainnya, yaitu diantaranya pemeriksaan penunjang dalam menegakkan diagnosa penyakit. Jadi walaupun dokter ini bisa secara fisik atau secara melihat pasien tuh, oh iya nih mungkin pasien ini ngarahnya ke sini nih, tapi untuk memastikan pasien ini mempunyai penyakit ini, begini ditunjangnya salah satu dengan pemeriksaan laboratorium. Contohnya misalnya ini Pak, saya ini sering pusing atau saya sering kelingan, kemudian di tengkuk saya sering pegel, sakit. Nah, biasanya dokter mengarah, oh kemungkinan ini kolesterolnya atau trigliseridenya. Jadi satu kesatuan dengan pemeriksaan kimia klinik. Nah, untuk memastikan benar atau tidaknya memang tengkuknya sakit atau gimana, itu untuk ditentukan dengan hasil laboratorium. Kalau memang hasilnya misalnya tinggi, berarti sesuai diagnosa dokter. Oh iya benar, memang hasil bapak atau ibu memang mengarah ke tingginya kadar kolesterol atau TB-nya. Kemudian menemukan kemungkinan diagnosa yang dapat menyamarkan gejala klinis. Nah, misalnya nih anak umur 9 bulan atau 10 bulan demam. Nah, memang lagi tumbuh gigi atau gimana. Nah, biasa kan memang kalau anak pada tumbuh gigi atau gusinya bengkak, adanya ini kan sering demam tuh. Nah, biasanya oh ini mungkin ini bisa jadi kalau dokter untuk melihatnya juga dipastikan lihat darah rutinnya atau lihat dari pemeriksaannya, apalagi kalau misalnya lagi musim DBD atau malaria. Ditegakkan itu kalau misalnya hasil dari laboratorium negatif, kemungkinan memang dari faktor pertumbuhan gigi. Jadi demam-demamnya tuh ada tipe-tipenya. Nah, yang lebih paham tuh tentang dokter, kapan seharusnya dicek laboratorium atau tidaknya. Gitu teman-teman. Jadi kalau demam bukan pas, kadang-kadang kan disamarkan gitu, dia demam pas lagi mau tumbuh gigi. Oh ternyata memang dia tumbuh gigi juga, demam DBD juga, atau penyakit yang lagi boomingnya kalau anak-anak tuh lebih ke tipes kayak gitu kan. Nah, jadi itu yang dikatakan menemukan kemungkinan diagnosis yang dapat menyamarkan gejala. Nah, selanjutnya itu membantu pemantauan pengobatan dan juga pemberian obat. Misalnya pasien pada TB paru atau TBC. Nah, beberapa standar atau SOP-nya itu beberapa kali harus pemeriksaan ulang untuk melihatkan misalnya preparat BPA-nya apakah masih ada bakterinya atau tidak, pemberian obatnya ini udah sejauh mana terapinya ini berpengaruh pada penyakit TB.
memantau perkembangan penyakit pasien, screening atau uji adanya penyakit subklinis yang mungkin menyertai, kemudian menyediakan informasi prognostik atau perjalanan sebuah penyakit. Nah, buat teman-teman, itu adalah beberapa jenis-jenis pemeriksaan laboratorium yang biasanya pada umumnya ada di kota-kota kita yang sarananya sudah mendukung. Ada beberapa yang memang belum mendukung karena mungkin sarana dan prasarananya belum mendukung. Nah, banyak banget nih teman-teman di sekitaran saya kadang-kadang bilang, soalnya kalau cek lab tuh terlalu mahal biayanya atau apa. Nah, sebenarnya udah banyak sih sarana-sarana pemeriksaan lab yang agak harganya lebih miring. Kemungkinannya sarana-sarana yang supaya gratis, bahkan gratis ya, bisa kita temui di sarana kesehatan milik pemerintah. Nah, milik pemerintah itu kebanyakan tuh harganya di bawah harga standarnya laboratorium swasta. Jadi buat teman-teman jangan takut untuk cek lab, apalagi yang udah usianya lanjut. Itu sangat-sangat harus sering continue untuk pemeriksaan lab. Contohnya kalau orang pada yang udah di atas umur 40 tahun, pemeriksaan kolesterol, trigliserida, gula darah. Tapi pemeriksaan ini bukan hanya pada kaum yang tua saja, tapi pemeriksaan ini juga untuk anak-anak yang muda. Karena sangat-sangat banyak saya temui itu anak yang seumuran saya, umur 25, 27, itu tuh ada yang memang sudah terkena diabetes. Bisa jadi karena turunan atau pola hidup yang benar-benar tidak baik, sehingga masih muda sudah terkena diabetes atau gula darah. Kalau misalnya kita udah menjaga kesadaran diri tinggi tentang kesehatan, hal itu bisa kita potong jalurnya supaya kita tetap, badan kita di hari tua tetap sehat. Nah, makanya kita juga perlu namanya MCU, medical check up ya. Nah, itu kapan? Minimal 3/6 bulan sekali kita cek kesehatan kita. Bisa kita pergi ke sarana kesehatan dimanapun yang teman-teman mau, tinggal konsultasikan ke dokter. Misalnya ada atau tidaknya gejala, kita cepat tanggap. Karena ada juga yang baru pergi, udah lama sekali udah sakit baru ke dokter. Nah, kebanyakan itu salah. Kadang-kadang bukan salah ya, lebih kurang tepat. Karena apa? Sakit tidak sakitnya itu untuk mengecek kesehatan kita tuh wajib. Kadang kita tuh merasa kita cuma sakit kepala atau cuma demam biasa. Padahal itu mungkin ada virus atau bakteri yang nyerang kita tanpa kita sadari. Yang banyak saya temui itu biasanya pada kasus anak-anak. Anaknya demam 1 hari oke, hari kedua demam oke, kasih cuman paracetamol atau sejenisnya obat. Ketiga apa? Nah, buat teman-teman tuh kalau pada anak kecil kalau bisa jangan terlalu agak santai ya. Soalnya kalau udah 2 hari panas nggak turun-turun atau naik turunnya tuh demamnya naik turun, ketiga harinya kalau bisa boleh dibawa ke sarana kesehatan. Takutnya anak-anak kan tidak bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan, kecuali mungkin pada orang dewasa tahu aku lemas, sakitnya bagian ini bagian itu. Nah, buat teman-teman mungkin kalau lebih ke anak lebih cepat sigap ya untuk membawa ke sarana kesehatan. Karena apa? Biar akibatnya tidak fatal. Misalnya contoh ada teman demam, anaknya udah hari ketiga baru dibawa. Nah, trombositnya waktu itu lagi musim DBD, ternyata anaknya kena DBD dan trombositnya udah rendah banget. Nah, seharusnya nggak perlu dirawat inap. Ini harus dibuat, kalau misalnya dia datang lebih cepat kan kita lebih penanganannya lebih enak dibandingkan melapor dokter. Sekian informasi tentang sedikit laboratorium tentang saya. Semoga teman-teman merasa terbantu apa yang saya lakukan, apa yang saya share. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di video saya atau japri atau DM atau apapun. Insya Allah saya bantu jawab sebisa saya. Misalkan saya nggak tahu, saya akan nanya teman-teman saya yang lebih ahli. Nah, mohon maaf jika ada salah-salah kata atau redaksi yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Sekian share saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sahabat online ini.